Ya Rabb, Ya Malik, Engkau yang maha mengizinkan dan melarang. Jadikan cinta kami padamu dan Rasulmu selalu berada di atas segala-galanya. Kami mohon perlindungan darimu ya Rabb. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan halawatul iman senantiasa terkecap dalam setiap nafas hidup kami ya Rabb. Ya Allah, Engkau yang maha tahu bahwa hati-hati ini, kami semua yang berkumpul di sini dengan beragam ketulusan, tekad, keinginan, juga beragam cinta, keyakinan, dan kebersihan. Didik dan bekalilah hati-hati ini ya Allah dengan kebaikan yang terpadu.
Covid sudah mulai turun dan kita menyelenggarakan acara ini untuk pertama temu kader, kangen-kangenan supaya kita masih bisa saling kenal gitu. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, terutama kita bisa berkumpul di acara ini. Kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta umatnya hingga akhir zaman ini di antara kita. Yang kedua adalah waktunya, timingnya adalah kalau disesuaikan dengan program kelurahan, program pemerintah saat ini adalah melaksanakan musrenbang. Jadi program usulan dari warga itu dilaksanakan pada saat-saat ini. Jadi bulan Januari adalah bulan pengajuan proposal. Oleh karena itu seperti usulan Putra bahwa kita internal juga diminta melaksanakan musrenbang dalam tanda petik ya, meskipun istilah musrenbang tidak ada di partai kita, tapi kita mencoba mengakomodasi usulan-usulan dari kader, baik itu koordinasi dengan pengurus di lingkungan setempat ataupun usulan dari DPR kita sendiri. Jadi usulan-usulan itu, program-program itu nanti kita bahas di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan Ustaz Putra, Tengku Muhammad Yusuf Saputra, Ketua MPD kita di Depok ini, Ketua DPRD Kota Depok, apalagi banyak beliau amanahnya. Beliau mantan Ketua DPC juga, waktu ada Ketua DPR Tanah Baru waktu itu, panjang lah beliau ini. Kita doakan semoga beliau selalu dilimpahi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehat terus sehingga bisa menjalankan semua amanah beliau dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati, saya banggakan di sofa Ketua DPR PJ bersama seluruh strukturnya, ada anak-anak, ada ahli wahyu dan lain-lain. Dan tentunya yang saya banggakan teman-teman semua kader di DPR PJ. Belum hafal semua ya, mohon maaf. Ada Ahenda, Nana, Jaya, Pak Unggul, Ajono, Avendra, Martin, Azim, Pak Arif, Pak Ikin, Pak Asmi, guru anak saya. Pak Asmi sendiri di sana. Yang belakang tadi belum hafal yang belakang. Sama aku belakang. Fajar di sana. Ibu-ibunya belum hafal. Tahu nenek aja dari nanya Adi, boleh kita sini. Saya orang lain belum tahu orangnya. Ini mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini kita semakin solid, semakin kuat ikatan hati kita, dan itu semua memberikan kekuatan dan dampak yang besar terhadap perjalanan kita ke depan. Kita rahimahullah. Marilah kita di awal ini saya ingin mengajak kita semua untuk selalu memperbanyak zikrullah, memperbanyak pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Dan tentunya kita ikuti dengan ungkapan syukur terkait kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan itu semua silah-silah kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin dengan baik, dan dengan syukurnya kita itu Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang tentunya itu akan memberikan dampak yang multiplikatif gitu ya. Semakin besar, sehingga insya Allah nanti memang yang terbesar yang terbaik yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam menjalankan Islam hingga akhir zaman kelak insyaallah. Ikhwatibillah rahimahullah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal plus nanti 1 hal di akhir. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran mewakili DPC kepada teman-teman di DPR PJ. DPR yang salah satu DPR yang sangat aktif di kepengungsian yang sekarang ini luar biasa. Jadi bisa menjadi contoh DPR yang lain. Banyak aktivitas yang dilakukan, berbagai macam kreativitas ada di sini. Mudah-mudahan awal yang bagus ini terus bisa
dilanjutkan dan ditingkatkan gitu ya. Sehingga program-program ke depan itu bisa lebih pas, lebih terarah, tertarget dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, cintai banggakan Ketua BPC PJ Ustadz Bayu, kemudian dan jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati anggota BP3 DPD PKS. Ini jadi anggotanya DPR ABJ atau jadi ini? Putusan DPD lah. Ya, putusan DPD belum lupa kalau putusan DPD. Ya, Pak Menteri Basel, kemudian Ketua DPR Kelurahan Beji dan jajarannya. Kalau yang bawa bapaknya nih, saya di samping Pak Unggul nih saya baru kenal, ya. Kemudian di belakangnya Azim juga baru kenal, samping Ustaz Waris baru kenal juga saya. Nah, samping Eda juga, ini anaknya, katanya anaknya Pak Unggul ya. Sampingnya siapa namanya? Azam. Kalau yang duduk itu Permana Fajar. Kalau di Inggris kan bawahnya Permana Fajar. Kok Neneng, Mbak Fitri, Mbak Rima, kemudian ini istrinya, bukan ya? Hah? Yang mana Rizky? Kok kayak Mbak Rima ya wajahnya? Ini gara-gara masker ini. Itu istrinya Abi Hasan. Sebelahnya ibu saya nggak kenal, depannya nggak kenal, belakangnya kenal. Itu Sofina. Ya, Bapak Ibu MC Pak Farid, Bapak Ibu Alhamdulillah, puji syukur yang di virtual. Ini RT 4 RW 4 5 ini masuk ke RW. Oh, ini kan Nabi. Ini Pak Bima ya. Bapak Ibu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir meningkatkan langkah bersama-sama untuk bisa bersilaturahim. Yang pertama, jadi ini usulan awal program dana hibah atau dana aspirasi. Nah, yang pertama gerobak sampah untuk RW 01. Nah, ini kelompok Sarpas, pembangunan gedung Madrasah Nurul Islam RW 01. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Totalnya 24 kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Dari kegiatan ini tentunya harus mengetahui ngurus lingkungan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya apa ya? Ya, pertama saya mau bertanya ya. Ada musrembang, ada dana aspirasi, Bang. Nah, apakah itu pengajuan yang berbeda ataukah alokasinya berbeda gitu ya? Misalnya gini, kalau musrembang kan ada mekanismenya, kita masukin lewat RT segala macam ya. Nah, kalau dana aspirasi itu gimana tuh? Baik, syukur Ustaz Farid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Hasni. Saya belum lama sebenarnya di PJ, tapi sudah mulai ada yang kenal gitu. Aktivitas saya di Ummul Qura sama dengan beliau. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah untuk anggaran itu tadi ada dua ya. Pertama untuk fasilitas atau sarana prasarana ya. Yang kedua untuk pemberdayaan. Kebetulan saya beraktivitas di dunia pendidikan. Ada satu yang
yang selalu menjadi kekhawatiran saya, kegelisahan saya saat melihat anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil usia sekolah dasar itu memiliki waktu yang banyak dan mereka tidak terberdayakan dalam hal pendidikan. Barangkali Ustaz, barangkali ada sebuah program dari pemerintah yang menyasar kepada generasi anak-anak ini. Apakah itu apakah ada semacam seperti perpustakaan keliling atau internet keliling yang menyediakan untuk kegiatan belajar online dan lain sebagainya yang menyasar anak-anak siswa terutama khususnya sekolah dasar, agar hal ini juga menjadi sebuah perhatian bagi kita terutama oleh pemerintah, bahwa ke depan generasi yang sempat mengalami pandemi ini adalah sebuah tantangan untuk kita bisa menjaga mereka agar tetap menjadi generasi yang terjamin masa depannya dan juga secara akhlak juga mereka terjaga seperti itu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sekedar penasaran saja, kita misalkan akan mencoba mengajukan melalui jalur internal kita, partai kita. Pada saat yang sama, misalkan dari partai lain, maaf ya, ini saya penasaran saja, itu juga sama gitu. Apakah itu pernah terjadi hal seperti itu dan bagaimana dinamikanya? Misalkan ada sebuah pengajuan dalam hal perbaikan fasilitas, misalkan sarana-prasarana di sebuah wilayah, misalkan ya. Di situ kita mencoba untuk mengajukan proposal gitu ya ke pemerintah. Kemudian pada saat yang sama juga dari partai lain pun juga sama. Dan dinamikanya itu seperti apa? Hanya penasaran saja, Ustaz. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk dijawab mungkin ya. Nah ini Pak Putra atau? Ya, oke. Yang pertama pusaran keliling atau internet keliling gitu ya. Terus yang kedua tadi ya, kalau saya terjadi pengajuan yang sama ya antar partai itu seperti apa? Ya, kalau untuk anak-anak kita ya, itu silakan bisa mengajukan alat peraga edukasi ya, salah satunya. Nanti mungkin Pak Bo jelasin ya, yang APE seperti apa mekanismenya. Kemudian juga ada perpustakaan keliling, tinggal nanti mengajukan ke dinas perpustakaan untuk mengatur jadwal ya, misalkan di BJ mau diadakan di mana, misalkan di Jalan Jawa ya, di lapangan Jalan Jawa untuk ngumpul anak-anak baca buku. Nah, tinggal buat schedule tuh di perpustakaan, di dinas perpustakaan dan Karsipan, supaya bisa kita minta dihadirkan perpustakaan keliling. Itu memungkinkan, bisa. Nanti mungkin Mas Bo tambahin yang alat peraga edukasi. Sinergikan aspirasi dari alat PKS dengan struktur. Nah, yang mungkin bisa nanti tambah tepati sebagai ketua DPR bahwa di aspirasi Jawa Timur bisa melalui sekolah-sekolah atau TK-TK itu kalau kita memang nyari suara juga di level TK-TK mungkin bisa didata ke jumlah TK jumlah PAUD yang ada di WIJI atau yang kecamatan WIJI. Nah, kita bisa sebagai gubernur untuk aspirasi APE ke Pak Putra. Artinya atau bisa alat yang lain, artinya itu adalah satu cara untuk yang bisa kita ambil raih suara seperti itu. Dan kalau yang tadi saya baca yang dari usulan Pak 124 itu sebenarnya ada beberapa poin yang sebenarnya itu bisa lewat yang harus lagi ke lingkungan, ini RT setempat. Tapi kalau untuk yang ada poin-poin yayasan itu mungkin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali dengan acara hari ini. Ini mungkin momen pertama kita bisa yang sudah lama kepingin mengobati keinginan untuk bisa silaturahim setelah sekian lama. Dan ini benar-benar kalau bagi saya sama Pak Basar itu momen yang sangat ditunggu-tunggu Pak Putra gitu ya, sehingga jazakumullah sudah dimediasi untuk bisa ketemu kader-kader sekelurahan BJ. Jadi terus terang kita agendakan hari ini untuk bisa hadir, bisa berkomunikasi karena ini sesuatu yang penting.
Supaya apa? Kita itu mempunyai aset ya, seorang Pak Putra, dan itu harus kita jaga. Bukan karena Pak Putra sudah memfasilitasi ini, tapi terus terang kita harus punya tradisi, punya aset yang memang harus kita kita riayah aset ini, dan kerjasamanya harus terus kita tingkatkan. Apalagi seorang anggota seorang ketua DPRD itu masya Allah ya, wewenangnya itu sangat besar. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita punya Pak Putra, dan Pak Putra itu aset, seperti itu ya. Sehingga dalam sepak terjangnya nanti ketika kita mau memakmurkan Beji untuk dakwah, itu juga saya berharap ada koordinasi yang cukup baik. Misalnya ketika Pak Putra reses, ada baiknya misalnya diinformasikan resesnya di mana, kemudian walaupun itu hak Pak Putra ya, tapi struktur itu mesti tahu gitu, supaya apa? Strukturlah yang nanti yang berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Dan di BJ itu alhamdulillah sudah punya tatanan yang cukup baik ya. Kita punya 17 RW yang dikelola menjadi 5 zona. Dan 5 zona itu hampir semuanya kader itu masya Allah ya kalau sudah bergerak. Ini juga perubahan aset, karena kalau kita melihat anggota dewan yang lain itu kalau mau mendekati konstituennya, dia nggak punya struktur gitu, maksudnya strukturnya tidak bergerak, dia harus sendiri. Sampai kemarin ada Bu Tini, Bu siapa gitu ya cerita bagaimana itu alat sebelah harus berjibaku untuk misalnya menggelontorkan uang, mau jalan-jalan lah, mau apa, dalam rangka untuk mengambil hati rakyat. Tapi kita sudah punya struktur, kita punya anggota dewan, tinggal kita optimalkan sinerginya. Selama ini mungkin belum kita tradisikan ya, sinergi seperti ini Pak Putra. Sehingga nanti mungkin Pak Bowo bisa memberikan informasi ke struktur bahwa sepak terjang ala kita seperti ini. Jadi masing-masing itu punya punya agenda yang saling interkonektif gitu loh. Pak Andi misalnya gitu ya sudah bisa menggelontorkan sekian ajuan-ajuan, nanti sudah diinformasikan ke Pak Putra. Karena terus terang kemarin ketika mengawal jalanannya sudah diadvokasi sama anggota dewan, Pak Andi sudah punya inisiatif yang bagus ya, dibikin kuesioner kepuasan warga. Kebetulan saya sama beberapa ahwat yang turun, bapak-bapaknya waktu itu belum ada yang turun ya, udah deh ibu-ibu dulu gitu ya. Kita coba untuk mencari aspirasi warga, masya Allah gitu ya. Kita tuh terharu banget. Saya, Bu Desdi, sama satu lagi Bu Aida. Kita menyasar di RW 17. Itu RW yang langganan menang gitu ya, langganan menang, dan optimalisasi di sana itu subhanallah Bu Desdi tahu persis karena Bu Desdi warga di RW 17. Itu RW yang berjubel banget. Ketika kita coba untuk memperkenalkan bahwa ini adalah aspirasi Pak Putra ke warga yang masya Allah notabene itu mereka warga kecil ya, tapi gimana perasaannya segala macam gitu ya. Selama kita komunikasinya coba untuk baik, mereka welcome. Terus kita coba untuk koneksikan dengan KTA, mereka welcome gitu ya. Sampai Bu kalau misalnya nih nggak cuma hanya jalanan, suatu saat misalnya PKS bisa bantu lebih dari jalanan. Ibu butuh misalnya ambulan, kalau misalnya meninggal, ibu butuh misalnya informasi apa, kita bisa menjembatani itu lewat KTA. Kira-kira ibu bersedia apa enggak? Dipanggillah bapaknya waktu itu. Oh iya kita bersedia segala macam gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan hanya KTP. Ibu percaya dengan kita, Pak percaya apa enggak? Insya Allah percaya kalau sama PKS gitu ya. Butuh berapa? Sampai seperti itu ya. Dikeluarinlah semua KTP. Anak-anaknya ada 3 gitu ya, kemudian orang tuanya dan lain sebagainya. Kita pindah ke rumah yang lain gitu ya. Responnya ketika si A sana itu udah bersedia, mereka menjadi efek domino gitu loh, bersedia. Artinya di sini kalau ini bisa kita kelola, artinya anggota dewan itu melakukan apa di titik mana dan lain sebagainya, bisa kita kelola dengan struktur, itu menjadi efek yang masya Allah gitu loh. Jadi sekarang saatnya kita saling kolab ya, kalau istilahnya Pak Bayu itu kolaborasi gitu. Saling kolab dan itu ditata, punya agenda waktunya dan lain sebagainya. Mungkin diatur ya, Pak Bowo itu berhak untuk
melakukan evaluasi ya. Minta data monitoring dari struktur misalnya ya. Ini jalan-jalan atau advokasi yang sudah saya lakukan. Dari bawah misalnya kasih data ke struktur. Ini semua yang sudah dilakukan sama Pak Putra. Kemudian struktur coba untuk ngecek. Kalau misalnya kita punya sayangnya kita belum punya ini ya, ketua wilayah yang cukup memadai, tapi paling tidak kader yang ada di setiap titik itu pasti tahu gitu kalau terjadi advokasi oleh anggota dewan, dan itu bisa dikapitalisasi menjadi sesuatu yang positif di lingkungan tersebut. Jadi maksud saya di sini kita coba untuk tradisikan budaya untuk saling kolek dan tahu sama tahu, tidak bekerja sendiri-sendiri. Tahu-tahu di sana seringnya itu kita seperti ini. Loh, di sana kok tahu-tahu ada apa ya gitu. Itu kan sesuatu yang kurang kurang produktif untuk tujuannya yang nantinya mengkapitalisasi. Nah, dari data dari informasi seperti itu di lapangan Pak Putra yang saya sampaikan, Pak Putra nantinya berhak untuk meminta informasi dari struktur. Yang sudah saya lakukan seperti ini, mohon di follow up. Kemudian ada dampak ke KTA yang cukup signifikan. Karena ternyata warga sekarang ini pun kepercayaan terhadap PKS itu lumayan bagus, dan itu harus kita kelola. Dan keuntungan kita apa? Kita mempunyai struktur yang cukup rapi dibandingkan dengan alat-alat yang lain, dan itu harus kita mulai berdayakan semuanya. Seperti itu. Nah, ini sudah satu tradisi yang bagus. Mungkin Pak Bowo nanti bisa terus berkoordinasi dengan struktur tentang informasi-informasi yang sudah dilakukan oleh alat apa aja. Kemudian struktur juga seperti itu, bisa mengkomunikasikan ke kader-kader untuk bisa sebagai pintu masuk gitu loh. Apa yang sudah dilakukan oleh anggota dewan itu sebagai pintu masuk oleh struktur untuk bisa di follow up menjadi agenda-agenda kaderisasi atau sekedar untuk menyapa warga dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Rima. Kita kasih plus dulu Mbak Rima. Tapi pandangannya yang luar biasa. Jadi memang PKS kan memiliki tiga kekuatan ya. Yang pertama adalah kader yang militan, kemudian struktur yang solid, yang ketiga adalah amal jamaah yang mumpuni. Jadi tiga hal itulah yang membuat kekuatan PKS yang tadi disampaikan oleh Mbak Rima. Dan saya juga setuju, dan ini juga berkenaan dengan saya sebagai kader PKS dan notabene juga sebagai ketua DPRD yang bisa dimaksimalkan fungsi saya sebetulnya. Dari 6 kelurahan baru Beji saja yang memanfaatkan itu ya. Jadi untuk DPR lain belum nih memaksimalkan. Saya reses itu tidak lepas dari struktur, karena saya beranjak dari seorang kader dan tetap saya juga harus bisa kulunwon kepada struktur, sehingga reses saya itu saya pasti minta tolong kepada ketua DPC di mana titik yang harus saya hadir di dalamnya. Makanya saya juga ketika reses itu untuk Beji di titik A, kemudian untuk Cinere di titik B, kemudian untuk Limo di titik C. Itu saya pasti minta tolong Mas Bowo untuk bisa menyampaikan. Nanti mungkin Pak Bayu, saya tetap reses itu kan minta Pak Bayu untuk bisa menaruh titik di mana saya harus reses. Sehingga saya tidak mau disalahin juga oleh struktur atau kader. Pak Putra reses di situ tuh, gitu kan? Nah, itu yang saya tidak mau. Makanya setiap kali reses itu saya selalu meminta pendapat dari struktur di mana saya harus hadir di titik itu. Nah, kemudian aspirasi yang saya berikan juga sebetulnya struktur harus hadir di dalamnya untuk menguatkan. Contoh kemarin pembagian laptop misalkan. Nah, seharusnya tuh ketua DPR minimal hadir. Kemarin DPR Beji hadir alhamdulillah untuk menemani untuk pembagian.